Tetapi saudara, kita akan belajar tema yang sama, yaitu privilege daripada anak-anak Tuhan, dari sons and daughters of God. Ini yang kita akan sama-sama pelajari. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ada continuation. Jangan saudara miss supaya saudara tidak ketinggalan. Minggu yang lalu saya sudah bawakan mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan diberi warisan oleh Tuhan. Dan terakhir daripada khotbah saya adalah go and claim warisan kita. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan masuk ke dalam apa privilege kita atau hak-hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita akan pelajari selama setahun ini, bukan hanya belajar sebagai teori saja. Kalau saudara bisa menangkap firman ini, maka saudara akan bisa mengalami kehidupan sebagai anak-anak Allah yang luar biasa. Kita bisa mewarisi segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Seperti bapa daripada anak yang hilang yang berkata kepada anak sulungnya, "Anakku, apa yang aku punyai, itu engkau punyai." Kata Tuhan demikian, kata Bapa. Itu yang seperti Tuhan mau katakan kepada kita. Nah, saudara, jadi kalau kita mau mengetahui privilege daripada anak-anak Tuhan, saya percaya saudara sudah tahu. Saudara sudah tahu, sering sekali disinggung. Jadi ada banyak sekali listnya. Saudara mungkin ada berpuluh-puluh list, tapi coba saudara kita lihat saja. Pertama-tama, hak yang dipunyai oleh anak-anak Tuhan, privilege kita. Privilege kita yaitu pertama, dosa-dosa kita sudah diampuni. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, kita mempunyai Bapa yang maha kuasa, yang maha kaya, yang memerintah di atas universe ini. Itu privilege kita. Kita mempunyai saudara. Kita menjadi saudara angkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita diberi kuasa untuk memerintah di dalam dunia ini. Saudara sudah sering kali dengar khotbah itu. Bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit dari kematian. Dia mengambil balik segala kuasa dan otoritas yang Bapa berikan kepada Adam dan Hawa. Dan diberikannya kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita diberi kuasa untuk memerintah di bumi. Kemudian kita diberi akses untuk bisa masuk ke tata kasih karunia Tuhan. Untuk memohonkan apapun yang kita butuhkan. Baik kita butuh hikmat, kita butuh jalan keluar, kita butuh kekuatan, kita butuh keberanian, kita butuh supply daripada kehidupan kita, materi kita butuh kesembuhan, kita butuh apapun juga. Tuhan berkata, just masuk ke dalam tahta kasih karunia Tuhan. Dan engkau akan menerima pertolongan dan akan menerima rahmat pada waktunya. Kemudian kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan kita diberi privilege untuk hidup sehat. Tuhan ingin, beloved above all things, I want you to prosper and be in health as your soul prosper. Kehendak Tuhanlah untuk kita hidup di dalam kelimpahan. Kehendak Tuhanlah untuk kita hidup di dalam kesehatan. Itu adalah privilege kita. Dan saudara, Tuhan juga yang berkata bahwa dia akan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan saudara, ada banyak janji Tuhan. Itu adalah privilege yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Saya percaya saudara sudah tahu semuanya. Tetapi saudara, ini cuma diingatkan saja. Tetapi pada waktu saya merenungkan ini semua untuk membawakan firman hari ini, saya renungkan, saya percaya saudara tahu privilege saudara. Saya percaya saudara tahu semua janji-janji Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah masih banyak orang Kristen yang tahu janji Tuhan, yang tahu privilege-nya. Tetapi mereka tidak mengalami itu. Tidak mengalami. Nah, saudara, yang kita akan belajar selama setahun ini bukan hanya tahu, tetapi mengalami, saudara, menjadi realitas di dalam hidup kita. Itu yang akan kita belajar. Nah, sekarang pada waktu saya renungkan, iya saya percaya semua jemaat sudah tahu, privilege kita sudah tahu, tetapi masih banyak orang yang belum mengalami.
Dan mengapa kita belum mengalami, saudara? Karena ada banyak di antara kita di dalam in the back of your mind ya, tidak benar-benar menyadari, tapi kita merasa bahwa ya Tuhan si luar biasa, ya Tuhan si maha kuasa, ya Tuhan si maha murah, tapi saya tidak layak untuk menerimanya. Saya tidak layak karena saya masih berdosa. Saya masih melakukan dosa setiap hari. Sebab itu saudara, kita merasa kita tidak layak. Kita merasa bahwa kita tahu, kita percaya Tuhan itu maha besar. Kita percaya Tuhan maha kuasa. Kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Kita percaya Tuhan bisa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tetapi apakah Tuhan mau memberi itu kepada kita? Kalau kita sakit pun, kita percaya Tuhan itu punya kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi apakah Tuhan mau menyembuhkan kita? Mengapa kita bertanya demikian? Karena kita merasa tidak layak. Karena kita masih merasa bahwa setiap hidup, setiap hari kita masih berbuat dosa. Kita masih melakukan dosa. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya pada saat saya merenungkan firman buat hari ini. Hari ini saudara tidak akan mendengarkan preaching. Saudara mendengarkan teaching. Sebab itu kalau saudara terganggu melihat ke kanan ke kiri, saudara miss, saudara bisa kehilangan semuanya. Lalu itu perhatikan benar-benar. Saudara, saya melihat bahwa tadi saya katakan bahwa hak daripada anak-anak Tuhan, privilege daripada anak-anak Tuhan. Pertama yang saya sebutkan adalah dosa kita sudah diampuni. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi ini justru poin yang pertama ini yang masih banyak orang hanya tahu tetapi tidak percaya. Tahu tetapi tidak sungguh-sungguh mengimaninya. Mengapa? Karena saya masih melakukan kesalahan. Itu kan? Bagaimana sih dosa saya diampuni? Sebab itu saudara, saya melihat dari just hak yang pertama, privilege yang pertama ini saja saudara, harus kita jebol. Harus kita benar-benar mengerti, harus kita benar-benar imani. Kalau kita mengimani bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita akan bisa mengalami segala privilege kita yang lain. Tetapi kalau itu saja satu, kita belum alami, kita belum benar-benar menyadari dalam diri kita, belum benar-benar mengimani itu, maka yang lain, segala privilege kita yang lain akan terhambat. Karena kita akan selalu merasa, saya tidak layak. Saya tidak layak. Itulah sebabnya mari kita akan sama-sama hari ini fokus kepada satu itu saja dahulu. Bagi saudara yang sudah mengikuti Bible Study yang saya pimpin, sedikit banyak saudara sudah tahu akan hal ini. Tetapi bagi saudara yang tidak mengikuti Bible Study, mungkin saudara masih perlu mengetahuinya. Karena saya percaya, saya sudah singgung berkali-kali bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dosa past, present, and future. Dan saya tahu saudara percaya, dosa pas kita diampuni, saudara percaya. Dosa kita yang sekarang Tuhan ampuni, ya saya percaya. Karena saya berdosa, saya minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi dosa yang future ini yang saya nggak ngerti. Bagaimana sih diampuni, sudah diampuni, bagaimana? Dan saya percaya masih ada banyak saudara yang mempunyai pertanyaan itu di dalam diri saudara, tetapi nggak bertanya. Sehingga saudara itu hal yang itu ngegandolin kita terus saudara. Semenggandol kita sampai kita berkata, kalau saya ini sudah diampuni, masa? Sebab itu kita selalu merasa tidak layak. Mari kita akan sama-sama lihat saudara firman ini, supaya kita akan yakin apa maksudnya. Kita sama-sama buka, tadi sudah dikasih ayat itu di situ. Pertama-tama dikatakan, di dalam Roma pasal 4 ayat 5-8. Sebelum kita masuk ke Roma ini saudara-saudara begini. Mengapa saudara? Di dalam pikiran kita selalu kita masih ditarik ke belakang oleh kita merasa berdosa. Karena saudara lihat, di dalam agama apapun di dunia ini saudara. Apalagi kita dari Indonesia. Dari Indonesia ada banyak sekali agama. Di dalam semua agama, semua rata-rata mengajarkan bahwa dosa itu harus kita bayar. Kalau kita berdosa, kita harus membayar. Tidak ada yang mengajarkan bagaimana kita membayar dosa itu, yaitu dengan jalan kita memberikan donation, kita menyumbang kepada orang miskin, kepada ini, kepada itu. Dengan kita melakukan itu, mungkin dosa kita makin berkurang. Atau kita merasa bahwa
ada pengajaran kalau kita melakukan dosa harus ada punishment di dalam hidup kita. Mungkin kita harus puasa 25 hari. Mungkin kita harus melakukan ini, melakukan itu. Untuk menanggung dosa kita. Untuk membayar dosa kita. Di dalam semua agama saudara. Semua rata-rata demikian. Sehingga setiap manusia sudah mempunyai di kepala mereka bahwa dosa itu harus kita bayar. Hanya satu. Di dalam kekristenan. Yang mengajarkan bahwa dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang tidak berdosa, turun menjadi manusia, dan dia turun menjadi manusia untuk membayar dosa kita. Hanya satu-satunya agama, kalau boleh Kristen itu dikatakan agama, hanya satu-satunya yang mengajarkan kepada kita bahwa dosa kita sudah diampuni, sudah ditanggung oleh Yesus. Yang lain tidak ada, saudara. Sebab itu saudara-saudara, saya nggak bisa menyalahkan kalau di belakang kepala kita masih terus kita merasa kita ini digandoli oleh dosa kita. Karena saya belum bayar, saya belum membayar dosa saya. Dan walaupun kita mendengarkan firman Tuhan terus menerus, kita masih tetap merasa bahwa iya tapi saya masih punya dosa, saya masih berdosa. Hari ini saja saya berdosa. Dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. So itu mari kita melihat dalam Roma pasal 4. Ayat 5 dan sampai ke 8 dikatakan ini. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini adalah perkataan Daud. Dia profesi mengenai apa yang akan terjadi kepada kita pada zaman ini. Karena Daud tidak mengalami ini, saudara. Daud hidup di dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus belum datang. Tuhan Yesus belum menanggung dosa. Sebab itu saudara, Daud tidak mengalami ini. Dan Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itu satu ayat itu. Kita lihat Ibrani yang ke-10. Ayat 14 sampai dengan 17. Dikatakan begini. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara, kita lihat dua kali. Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa kita. Mengapa? Karena Yesus sudah menanggung dosa kita. Nah sekarang pertanyaannya. Saya mengerti pada waktu saya datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya meminta ampun dosa saya yang pas sudah diampuni. Dosa saya yang pada hari itu saya berkata kepada Tuhan, sudah diampuni. Tetapi yang saya tidak mengerti, bagaimana dosa saya akan datang sudah diampuni. Itu kan? Saudara, mari kita melihat kapan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dan mati menanggung dosa kita. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Kan? Pada waktu 2000 tahun yang lalu Dia datang. Dia menanggung dosa isi dunia ini. Kita sudah ada atau belum? Belum. Sebab itu dosa kita yang past, yang present, and yang future. Buat Tuhan Yesus semuanya future kan? Semuanya future. Dan sekarang kita lihat,
Yang Tuhan Yesus tanggung itu saudara, dosa isi dunia, seluruh dosa. Dan saudara, yang dimaksud dosa di sini bukan dosa satu hari ini, besok, lusa, bukan. Tetapi the nature of sin yang ditanggung oleh Yesus. Jadi saudara, Tuhan Yesus menanggung dosa isi dunia, seluruh dunia ini dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Lalu jadi pertanyaannya, kalau begitu semua orang di dunia ini selamat dan? Biarpun dia nggak terima Yesus, dia selamat dan? Itu kan pertanyaannya. Saudara, kalau saya khotbah selalu saya mikir saudara duduk di situ, saudara nanya apa? Dan saya, oh kalau Yesus sudah menanggung dosa isi dunia ini semuanya, semua orang selamat dan? Tidak. Tidak semua orang sama. Why? Kan dosanya seluruh dunia sudah ditanggung. Sebab begini, saudara, saya sudah terangkan di dalam Bible Study. Dan mungkin juga saya pernah terangkan di sini. Just untuk mengingatkan saudara lagi. Gambarannya seperti ini, saudara. Misalnya saudara, di dalam jemaat ICC ini, oke, semua saudara punya hutang. Kayaknya memang benar saudara punya hutang ya. Rasanya saudara punya hutang. Tapi sekarang saya kasih umpamaan. Saudara semua punya hutang. Oke. Hutangnya semua saudara itu punya account di TD Bank. TD Bank, oke. Toronto Dominion Bank. Semua saudara punya account di situ. Saudara ngutang. Nah, saudara ada yang hutang. Saudara hutang banyak-banyak. Ada yang hutangnya 1 juta. Ada yang hutangnya 5 juta. Ada yang hutangnya 10 juta. Nah misalnya. Semua jemaat ini punya hutang, oke? Dan saudara semua tidak bisa bayar hutang saudara. Ya. Jadi semua punya hutang, hutangnya juta-jutaan, nggak bisa bayar. Jadi saudara datang ke gereja semua lemas gitu kan. Aduh, saya punya utang, kapan selesainya? Saya nggak bakal bisa bayar. Nah, utang. Saya datang saudara ke sini. Saya nih, Hana ceritanya. Saya datang ke sini. Just happen saya ini bilioner, oke? Percaya enggak saudara? Percaya enggak saudara saya bilioner? Percaya, anak raja di atas segala raja. Saya ini bilioner. Saya datang ke sini dan saya bilang, kenapa ya orang di sini kok muram-muram mukanya gitu? Ada yang cerita sama saya, mereka punya utang semua, nggak bisa bayar semua. Oh ya, utangnya kemana? Ke Toronto Dominion. Oke, berapa sih utang mereka? Itu wah ada yang 6 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Oh gitu ya. Oke gini, saya pergi ke Toronto Dominion. Saya minta calculate ya. Semua hutang ini orang, jumlahkan semua. Jemaat ICCC, saya minta supaya dijumlahkan. Kemudian Toronto Dominion menjumlahkan semua hutang saudara. Ternyata jumlahnya itu kira-kira 650 juta. Waduh banyak juga ya. Tapi ingat saudara, saya bilioner, oke? Saudara saya lagi bingung sama Pak Sujo kemarin. Bilion itu berapa? Bilion itu nolnya berapa saudara? 9 kan? Benar? Bukan 12 kan? Saya argu sama Pak Sujo. Saya nggak kasih tahu siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Pokoknya yang satu bilang 12, satu bilang 9. Saya bilang, nah oke. Saya pergi ke Toronto Dominion Bank, saya bilang oke. Here, 1 billion. Oke, I hope it take care of semua jemaat ini. Lebih kan? Duit saya lebih kan? Kasihkan Toronto Dominion. Kemudian saya datang kepada pendeta, yaitu Pak Surjo. Kasih tahu jemaat ICCC, utangnya sudah saya bayar semua. Nah sekarang, kalau kamu mau clear, go to Toronto Dominion, ambil surat hutangmu, tanda tangan, sudah dibayar sama Hana. Pergi ke sana. Saudara semua, waduh saya mau. Semua saudara pergi ke sana, kebanyakan saudara pergi. Tapi ada 2 orang di sini yang berkata, Hana punya 1 billion. Mana mungkin? Saya nggak percaya. Yang lain bilang, bener loh saya tanda tangan di sana kok, bener. Saya bebas utangnya. Saya nggak percaya. Saudara, 2 orang itu yang tidak percaya, tidak mau pergi ke bank. Dia tetap berhutang. Walaupun hutangnya sudah saya bayar, dia tetap berhutang.
Dia harus selesaikan hutang itu. Karena dia tidak percaya. Tetapi 98% dari jemaat semua lunas hutangnya. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan bayar hutang seluruh dunia ini. Tetapi masih ada banyak orang yang berkata, I don't believe it. Bagaimana satu orang bisa mati dan bisa bayar semua hutang saya? Tidak mungkin. Saudara gak percaya, gak usah datang. Saudara tetap berhutang. Sebab itu, walaupun Tuhan Yesus mati buat seluruh dunia, tidak seluruh dunia selamat. Hanya orang yang percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang turun dari surga dan Dia adalah juru selamat yang mati buat kita. Orang itu yang selamat. Orang itu yang diselamatkan. Nah, sekarang saudara kita lihat di sini. Jadi Tuhan Yesus menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu. Kalau kita percaya kepada Dia, dosa kita yang past, yang present, yang future sudah ditanggung oleh Yesus. Dan tadi saya berikan 2 ayat. Tuhan berkata Tuhan tidak akan menghitung lagi dosa-dosa kita. Mengapa saudara? Karena pada saat kita lahir baru di dalam Tuhan, spirit kita ini baru. Spirit kita ini yang mempunyai benih ilahi. Dan Tuhan deal dengan spirit kita sekarang. Spirit kita ini adalah spirit yang dari Tuhan. Yes, jiwa kita dan tubuh kita masih melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi Tuhan sudah deal dengan spirit kita. God is spirit. Dan Dia deal dengan spirit kita. Nah, sebab itu saudara, dosa kita sudah diampuni past, present, and future. Oke? Nah, sekarang dengan adanya firman ini adalah berita grace. Nah, sekarang saudara, mendengar berita ini, ada orang yang berkata, oh, jadi kalau gitu kita boleh berdosa terus, gitu kan? Nah, saya katakan, ada 2 macam orang yang akan bertanya itu. Saudara, di dalam buku Roma, pada waktu Rasul Paulus menerangkan mengenai grace ini, bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Rasul Paulus sendiri menulis di dalam Roma 6 ayat 1 dan Roma 6 ayat 15. Rasul Paulus sendiri berkata di sini. Setelah dia menulis itu, Rasul Paulus berkata, jadi apakah kita boleh berdosa terus? Jawabannya tidak. Nah, sekarang saya mau katakan, 2 macam orang yang akan bertanya pertanyaan itu. Jadi apakah begitu kita boleh berdosa terus? Macam orang pertama yang bertanya adalah orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan Yesus, yang tahu bahwa Yesus sudah mati buat dia. Dia adalah Tuhan dan juru selamatnya. Orang ini benar-benar sudah lahir baru, dan orang ini yang benar-benar mau hidup holy, mau hidup benar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa dosa semua orang sudah diampuni sampai future. Dia akan penasaran. Dia berkata, yang benar aja. Jadi kita boleh berdosa terus. That's the attitude oleh orang-orang ini. Penasaran dia. Jadi kalau gitu kita boleh berdosa terus. Gitu kan? Karena dia merasa, saya percaya menghormati apa yang Tuhan sudah lakukan. Saya tahu sebagai anak Tuhan kita harus hidup benar. Kita harus hidup holy. Dan kemudian, yang benar aja sudah diampuni dosanya. Jadi kita boleh berdosa terus. Dia penasaran. Karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru. Dan dia berusaha untuk tidak berdosa di dalam hidupnya. Dia berusaha untuk mengikuti firman Tuhan. Dan dikatakan begitu, dia penasaran. Nah, sekarang yang kedua, orang yang kedua yang menanyakan pertanyaan yang sama. Tetapi saudara lihat attitude-nya. Yang keduanya berkata begini. Oh, jadi kalau gitu kita boleh dosa terus ya. Mukanya berseri-seri. Saya boleh berdosa terus. Nah, saudara, kalau ada orang yang bertanya pada saudara demikian dengan sikap yang begitu, saya boleh berdosa terus. Saudara, saya katakan, orang itu perlu dipertanyakan apakah dia sudah lahir baru atau belum. Karena saudara, orang yang sudah lahir baru, dia tidak dapat berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Mari kita lihat ayatnya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 8-9. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8-9 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, orang yang senang berbuat dosa, yang mau berbuat dosa terus, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari si iblis.
Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, yang sudah born again, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Saudara lihat di sini jelaskan. Tidak dapat berbuat dosa. Nah saudara bilang, saya udah lahir baru, saya masih berdosa kok. Gitu kan? Saya bilang gitu. Saya masih berdosa kok. Saya udah lahir baru loh, saya tahu loh, saya udah lahir baru. Di sini katakan tidak dapat berbuat dosa. Apa maksudnya saudara? Saudara di sini sekali lagi, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, roh kita inilah saudara yang diberi oleh Tuhan roh yang baru. Benih ilahi masuk ke dalam roh kita. Roh kita yang baru, tetapi jiwa dan tubuh sama lama. Nah, roh inilah yang punya persekutuan dengan Tuhan. Roh inilah yang sudah diseal by the Holy Spirit. Efesus 1 ayat 13. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan roh ini tidak dapat berbuat dosa. Tidak mau berbuat dosa dan tidak dapat berbuat dosa. Karena benih ilahi tidak berbuat dosa. Tetapi jiwa dan tubuh ini yang masih berdosa. Supaya kita bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, sampai di sini dulu kita bacakan firman Tuhan ini. Bawakan firman Tuhan ini. Nah saudara, nanti kita akan teruskan. Sebab saya tahu ada pertanyaan di dalam pikiran saudara. Ada lagi pikiran saudara bilang. Jadi kalau gitu kita dosa, enggak apa-apa gitu, dosa. Apa-apa saudara, nanti kita belajar lebih jauh lagi. Nah sekarang yang kita mau bagi saudara yang sudah hidup benar. Saudara mau berusaha berjalan di dalam rencana Tuhan. Saudara ingin menerima, claiming the inheritance saudara. Saudara bersyukurlah pada Tuhan. Dosamu sudah diampuni dan Tuhan tidak mengingat-ingat dosa saudara lagi. Mari kita nyanyikan satu lagu. Pada saat saudara menyanyikan lagu ini saudara, fokuskan diri kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia. Karena apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Silakan. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita bisa menerima pertolongan dari Tuhan. Saudara, saya ingin sekali saudara, kalau saya berkhotbah saya bukan cuma ingin membuka teori-teori, menerangkan dari Greek-nya, dari Hebrew. The end of this year, saudara-saudara sudah mengalami. Saudara, saya renungkan dan saya lihat banyak saudara-saudara yang merasa bahwa tidak layak menerima apa yang dari Tuhan. Saudara mau beriman kepada Tuhan, tetapi ada sesuatu yang menarik ke belakang. Saya enggak layak. Saya masih salah banyak. Saya masih berdosa. Saya masih begini. Sehingga iman kita saudara begini. Saudara nanti kita pelajari. Kalau saudara mau ikut Bible study saudara akan belajar. Saudara bisa bertanya. Iman itu saudara begini. Kita bisa menerima segala yang dari Tuhan dengan iman. Oke, iman. Tetapi keraguan-raguan kita, doubt kita, ketidakpercayaan kita itu menarik iman kita yang mau jalan ke sana ditarik ke belakang. Jadi iman ini tidak mempunyai power karena ditarik oleh keraguan-raguan, kebimbangan kita. Gak ada powernya. Kalau kita nanti belajar mengenai iman lebih detail lagi, saya ingin saudara mengalami saudara, supaya saudara jangan mau dibohongi oleh iblis bahwa kita ini sudah diampuni tapi ada tapinya. No. Tuhan berkata, Tuhan ampuni dosa kita semua. Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa kita. Sebab itu mari berjalan dengan keberanian. Saudara, the reason saya bisa membawakan seperti ini karena apa? Saya sudah hidup dahulu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di dalam condemnation. Saya selalu merasa saya tidak layak. Dulu saya nggak mau berdiri di sini. Saya merasa saya tidak layak. Saya merasa tidak layak. Dan saudara, kalau kita selalu ada suatu condemnation di dalam diri kita nggak punya power saudara untuk melakukan. Sebab itu mari kita teruskan. Jadi tadi saya katakan, saudara sudah belajar bahwa kita sudah diampuni.
Bagi saudara yang selalu sin conscious sekarang, dari mulai sekarang percaya, Tuhan katakan supaya jangan mikirin dosa lagi. Tuhan saja gak memperhitungkan dosa saya. Sekarang saya mau maju ke depan. Nah sekarang mari kita tanya, jadi dosa itu ada konsekuensinya enggak? Kalau dikatakan dosa kita sudah diampuni yang ke depan sana, jadi kalau kita dosa enggak apa-apa deh. Kalau gitu saya seorang penjinah, ya enggak apa-apa, go on aja jadi penjinah. Gitu kan, Tuhan udah ampuni kan. Kalau saya suka menipu, ya enggak apa-apa kan, saya nipu terus kan, Tuhan ampuni kan, gitu kan. Saudara, mari kita akan melihat di dalam hal ini. Apa konsekuensi dosa kita? Kalau enggak ada konsekuensinya kita bilang enak bener. Saudara, mari kita lihat. Tuhan sudah tidak memperhitungkan dosa kita. Jadi kalau kita berdosa urusannya bukan sama Tuhan, saudara. Tetapi mari kita melihat di sini. Tuhan ini ya. Tuhan adalah otoritas kita. Kalau kita mau hidup di dalam anugerahnya, mau hidup di dalam segala janji-janji Tuhan, hiduplah di sini menjadi anak. Menjadi anak. Hidup taat kepada Tuhan. Selama kita hidup benar bersama dengan Tuhan, mungkin time to time kita jatuh. Kita melakukan kesalahan. Tetapi tadi dikatakan 1 Yohanes 1:9 kata, Tuhan sorry I blew it. Saya minta ampun, saya mau dibereskan kembali. Saudara-saudara akan tetap ada di sini. Tetapi begitu saudara berdosa mau melakukan dosa. Saudara, dosa itu tidak ada di bawah naungan Tuhan. Selama kita ada di bawah naungan Tuhan, saudara, kita tidak perlu takut iblis. Kita tidak perlu takut apapun juga. Karena kita ada di bawah protection of God. Di bawah authority Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Saudara gak usah bingung mengenai iblis. Karena dikatakan di dalam Mazmur 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say, God is my refuge and my fortress. In Him I will trust. Itu. Kalau kita hidup in the secret place of the Most High, under the shadow of the Almighty, tidak ada apapun yang bisa menjamah kita. God is my refuge and my fortress. Benteng kita. Kita tidak perlu takut kepada iblis. Tetapi kalau kita mau hidup berdosa, kita keluar daripada naungan Tuhan. Dosa itu di luar Tuhan, saudara. Dosa itu di luar Tuhan. Begitu kita hidup dosa, kita keluar daripada naungan Tuhan. Kalau kita keluar dari naungan Tuhan, di sini kita menjadi sasaran empuk buat iblis. Dosa itu asalnya dari iblis. Begitu kita mau hidup di dalam dosa, kita keluar dari Tuhan. Kita ada di bawah naungan iblis. Nah, iblis mempunyai hak untuk melakukan apapun juga kepada kita. Mau memberikan penyakit, mau memberikan aksiden, mau memberikan apapun juga. Dia punya kuasa untuk melakukan itu. Nah, saudara-saudara, jadi bukannya berarti bahwa kita dosa, ya gak apa-apa dosa. Di pandangan Tuhan, Tuhan sudah ampuni kita. Tuhan tidak menghitung dosa kita. Tetapi bukan Tuhan yang menghukum kita, saudara. Kita yang membawa diri kita kepada kekuasaan iblis. Dosa itu kita membawa diri kita kepada kekuasaan iblis. Sebab kalau kita berdosa, kita mengikuti apa yang iblis katakan. Kalau kita mengikuti apa yang iblis katakan, kita memperhambakan diri kita kepada iblis. So itu kalau kita melihat ayatnya. Di dalam Roma pasal 6 yang ke-16 dikatakan begini. Roma 6 ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, saudara, your choice. Ini Tuhan, kita anaknya. Choice kita, mau hidup taat kepada Tuhan, dibawa kepada kebenaran, dibawa kepada kemenangan, dibawa kepada blessing to blessing, victory to victory, perlindungan kepada perlindungan. Tetapi kalau kita choose untuk berdosa, kita keluar daripada naungan Tuhan, kita memperhambakan diri kita kepada iblis, maka iblis punya hak di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau saudara hidup di dalam dosa,
Saudara hidup di dalam dosa. Saudara berkata, it's okay, gak apa-apa. Dosa sedikit, gak apa-apa. Tuhan ampuni. Saudara, tetapi you go to teritorinya iblis. Dan di situ pada saat saudara mendapat kesulitan, jangan berkata, aduh saya dihukum Tuhan. Enggak. Bukan Tuhan yang hukum, saudara. Iblis yang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Karena kita yield kepada dia. Itulah sebabnya bukan berarti bahwa kalau dosa kita sudah diampuni berarti saya boleh berdosa terus. Silakan kalau saudara mau masuk ke dalam teritori iblis. Silakan kalau saudara mau ada di bawah kekuasaan iblis. Dan dia punya hak untuk melakukan apapun di dalam hidup saudara. Kalau kita memang anak Tuhan, saudara, jadilah anak. Grow up di dalam Tuhan. Ikuti langkah-langkah Tuhan. Taati firman-Nya, hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup benar, saudara, kita tidak perlu takut kuasa iblis. Jangan ada orang Kristen yang hidup benar di depan Tuhan, tapi takut. Nanti saya tahu-tahu diserang iblis. Don't worry. Perlindungan Tuhan menjadi fortress kita. Menjadi refuge buat kita. Saudara, kita gak perlu takut apapun juga. Tapi kalau kita di luar Tuhan, ya konsekuensinya. Jadi saudara, yang saya mau bawa kepada saudara. Jadi yang dikatakan bahwa Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita lagi. Sebab itu Tuhan berkata, marilah engkau dengan berani come to the throne of grace. Ke tahta kasih karunia Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saudara, apa problem saudara? Problem keluarga, problem keuangan, problem pekerjaan, problem relationship, problem apapun juga. Saudara menghadapi jalan buntu. Saudara, dari mulai sekarang, jangan lagi saudara digandoli oleh dosa-dosa tidak layak. Kalau kita terus-terusan merasa tidak layak, saudara, kita tidak bisa beriman kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Saudara, blessing daripada Tuhan, privilege dari Tuhan besar buat kita, saudara. Tetapi ini harus dijebol dulu. Rasa dosa itu harus dijebol. Saya percaya saudara semua datang ke gereja. Saya percaya saudara mau belajar. Saya percaya saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya percaya hidup saudara benar. Time to time memang kita masih fall down. Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan itu, saudara. Kita tetap punya access to the throne of grace. Dan saya ingin saudara mengalami itu semua. Apapun yang saudara sedang perlukan pada saat ini, saudara. Percaya. Tuhan sudah membuka pintu lebar-lebar buat saudara mengalaminya. Tapi saudara sekarang mengerti, bukannya dosa tidak mempunyai konsekuensi. Bukannya kita mengizinkan saudara berdosa terus-terusan. Biar hari ini saudara, kita jebol daripada satu stronghold yang mungkin menghantam kita terus menerus. Sehingga kita tidak punya keberanian untuk datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Kita tidak punya kepercayaan bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Tidak punya kepercayaan bahwa Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik buat kita. Kalau kita selama ini masih terhalang oleh rasa guilty terus menerus, saudara, biarlah hari ini terjadi kebebasan di dalam diri saudara. Biarlah hari ini saudara bisa bangkit dan percaya. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Go and claim the inheritance yang sudah Tuhan berikan pada kita. Mari kita nyanyikan satu lagu lagi. Pada saat saudara ini bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Nanti saudara doa supaya apa yang saudara desire dalam hati saudara. Saudara tahu bahwa Tuhan sudah menyediakannya buat saudara.